Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Syarif Hidayat akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mewujudkan kota layak anak di Kabupaten Tabalong. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, Bapak Haji Rusmadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, langsung saja ini Bapak. Ini tahun kemarin kan Pak, kota Tabalong sendiri berhasil meraih predikat kota layak anak kategori Nindya, benar ya Pak? Iya betul. Ya, nah untuk tahun 2022 ini bagaimana Pak? Tahapannya sendiri sudah sejauh mana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita pada tahun kemarin, tahun 2021, ditetapkan oleh Kementerian PPA bahwa kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya. Kategori Nindya ini adalah kategori yang hampir puncak. Ya, ini adalah merupakan upaya kita bersama. Dan kita insya Allah pada tahun 2002 ini berupaya juga, paling tidak kita kembali dapat memperoleh kategori KLA ini dengan Nindya. Artinya apa? Ini adalah merupakan upaya kita bersama. Dan saat ini penilaian ini di tahun 2022 ini sudah berjalan. Kemarin pada awalnya pada bulan Februari 2002 kemarin itu sudah dilakukan BEMTEK oleh Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI dengan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia terhadap penilaian kota atau kabupaten layak anak ini. Nah, pada saat ini sudah berada di tahapan penilaian administrasi oleh provinsi yang akan disampaikan kepada pusat. Yang mana-mana saja yang berhak untuk dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan selanjutnya nanti kita menunggu verifikasi lapangan oleh baik oleh Kementerian PPA RI ataupun oleh Dinas P3A Provinsi Kalimantan Selatan, baik secara hybrid ataupun secara langsung datang ke tempat kita. Berarti ini penilaian itu cukup banyak ya Pak, prosesnya itu sendiri? Iya, prosesnya banyak. Kalau kemarin kita pada awal itu kan setelah dilakukan Zoom meeting terhadap BEMTEK KL ini tadi, kita pada tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret kemarin tahapan penilaian mandiri. Artinya penilaian mandirinya adalah kita menjawab, menginput kisi-kisi pertanyaan dari kementerian. Apa-apa saja, itu banyak sekali. Karena selama 1 bulan itu kita langsung menginput terhadap web KLA itu. Kalau kita menyerahkan kepada tim gugus untuk menginput, itu sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi nilai yang akan kita peroleh. Maka dari itu, strategi kami kemarin untuk penginputan itu adalah staf kami di dinas di P3A P2KB Kabupaten Tabalong. Nah, mereka bekerja dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret kemarin menginput. Sedangkan dinas, instansi, desa, kelurahan yang termasuk dalam tim gugus itu memasukkan data-data yang ingin kita input. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan penghargaan. Artinya apa? Mendapatkan penilaian mandiri itu tergantung kepada kawan-kawan kita yang memasukkan jawaban pertanyaan dari kementerian itu. Kemudian kita input. Nah, itu sebagai salah satu upaya kita. Alhamdulillah kita kemarin dapat menginput di web KLA itu dengan nilai sebanyak 900
97. Tertinggi kita sekarang, tertinggi di Kalimantan Selatan. Oh, di Kalimantan Selatan. Ya, di Kalimantan Selatan. Wow. Nah, menurut keterangan ataupun ketentuan yang ada itu kemarin setelah verifikasi lapangan itu verifikasi lapangan ini sedang berjalan nantinya oleh tim dari pusat ataupun dari provinsi, baik secara hybrid ataupun nanti langsung, dia akan verifikasi terhadap data-data atau jawaban kita yang kita input kemarin. Oh iya. Nah, sehingga dari nilai yang 997 itu bisa saja berkurang. Kalau tahun kemarin aja kita mendapatkan nilai input mandiri itu sebanyak 965. Tetapi kita mendapatkan akhirnya ya, terakhir mendapatkan Nindya itu 700-an. Ya. Tapi alhamdulillah itu merupakan prestasi yang luar biasa bagi kita. Iya, betul. Ya. Oke, Pak. Bisa diceritakan, Pak, nih penghargaan apa yang didapat Tabalong dari tahun ke tahun dalam ini Kota Layak Anak itu sendiri? Ya, kita sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Terus terang dari awal kita alhamdulillah pada tahun 2017 itu sudah dapat mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak dengan predikat kemudian Pratama. Pratama itu memang yang terendah. Paling terendah. Tapi alhamdulillah masuk. Banyak kabupaten lain yang tidak mendapatkan sama sekali. Sekarang aja tahun 2022 ini ada 3 kabupaten di Kalimantan Selatan yang belum mendapatkan apa-apa. Nah, jadi kemarin tahun 2017 kita mendapatkan Pratama. Kalau Pratama itu kalau kita lihat itu nilainya 500 ke 600. Nah, kemudian tahun 2018 Madya. Madya itu nilainya 600 sampai 700. Nah, Madya 2018 juga Madya. Nah, kemudian tahun 2019 2020 apa yang pandemi itu nggak ada. Nggak ada penilaian. Kemudian tahun 2021 tadi kita alhamdulillah berarti mendapatkan nilai 700 ke 800 sehingga mendapatkan Nindya. Nah, kategori Nindya ini alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ini satu-satunya yang mendapatkan kategori Nindya. Ya, sehingga ya dengan upaya itu kita kemarin tahun ini sangat banyak sekali kedatangan tamu, baik dari Kaltim, dari Kalimantan Selatan apalagi dari Kaltim juga ada. Artinya apa? Mereka paling tidak mendengarkan kiat-kiat apa saja dari kita sehingga dapat memperoleh Nindya itu. Ya, sementara juga itu kemarin kita dimintakan narasumber di Kandangan, di Banjarmasin, bukan di Banjarbaru, itu untuk memberikan sharing pendapat tentang kiat-kiat kita dalam rangka untuk mendapatkan nilai-nilai sehingga mendapatkan kategori Nindya ini. Wah, cukup membanggakan itu. Ya, alhamdulillah. Ini berkat kerjasama tentunya, bukan hanya kita sendiri. Kita bekerja dalam rangka untuk memperoleh nilai mendapatkan kategori Nindya ini tentunya ini semua partisipasi dari kawan-kawan dari tim gugus, maksudnya tim gugus yang diketuai oleh Kepala Bapeda Tabalong, kemudian seluruh instansi, desa, kelurahan dan bahkan dunia usaha juga sangat berperan aktif dalam rangka untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya ini. Berarti untuk target tahun ini bagaimana, Pak? Apakah ingin mempertahankan kategori Nindya atau pengen naik? Sebenarnya aja pengen naik. Kemarin saja kita ada kan pertemuan. Sebelum ini kan kita sebelum penginputan kemarin tanggal 1 penginputan kan tanggal 1 sampai 31 Maret. Sebelum itu kita melaksanakan pertemuan seluruh tim gugus yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tabalong. Beliau mengharapkan tahun ini jangan tetap Nindya, tapi harus utama. Nah, kata beliau harus utama. Sangat berat sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan kita berupaya. Artinya apa? Target beliau ya utama.
paling tidak kalau kami tim gugus dan dinas kami itu paling tidak mempertahankan India. Tapi alhamdulillah kalau misalnya mendapatkan utama. Karena apa? Pada tahun 2021 itu kalau kita lihat hanya 4 daerah saja yang mendapatkan utama. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Wow. Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Kota-kota besar. Besar. Ya. Kalau India ya lumayan banyak sih. Cuman untuk di Kalimantan cuma kita. Satu-satunya. Dan Balikpapan. Kalau di Kalimantan Selatan cuma kita satu-satunya. Alhamdulillah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan lanjutkan obrolan kita mengenai indikator kota layak anak. Sesaat lagi tetap di program Dialog. Terima kasih Anda masih setia dalam program Dialog. Oke, kita akan melanjutkan obrolan kita, Pak. Oke. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk mewujudkan kota layak anak itu sendiri, Pak? Ya, tentu sangat penting sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini perlu dilindungi, hak-haknya perlu dipenuhi. Kalau tidak ada komunitas layak anak, tentu sangat sulit sekali untuk mewujudkan itu. Dengan adanya Kementerian Agama melakukan penghargaan terhadap kabupaten layak anak ini, tentunya setiap daerah itu memacu untuk memenuhi hak-haknya, kemudian melindungi hak-hak anak tersebut. Nah, sehingga dengan indikator-indikator yang ada itu, tentunya berupaya untuk melindungi hak anak tersebut. Sebenarnya sih penghargaan itu tidak tujuan kita, itu Bupati sering mengatakan. Tapi hal-hal penting yang kita rasakan adalah dengan adanya itu tentunya kita akan melindungi atau memenuhi hak anak itu secara menyeluruh, gitu. Baik dari pedesaan ataupun kabupaten. Karena kita terus terang sejak awal sudah menetapkan seluruh desa di Kabupaten Tabalang ini sebanyak 131 desa dan kelurahan ini sudah ditetapkan dengan SK Bupati tentang penetapan desa layak anak. Paling tidak indikatornya sekarang ini, dulu itu indikatornya setiap desa itu anak-anaknya terlindungi dengan adanya identitas seperti misalnya akta kelahiran sudah ada. Kalau misalnya yang belum, itu selalu setiap tahun kita evaluasi dan selalu kita penuhi. Kalau di dinas P3 kami itu setiap tahun itu kami melaksanakan P2K2, artinya peningkatan kualitas keluarga. Salah satunya adalah mengevaluasi kartu keluarga yang ada di desa. Paling tidak misalnya, contoh misalnya seperti tahun ini untuk P2K2 yang kita tetapkan sebagai pemenang di tingkat kabupaten dan kita lanjutkan ke tingkat provinsi itu adalah Desa Mesingai 1. Nah, tentunya ini nanti akan kita bina. Kita lihat kartu keluarganya. Apakah misalnya di isian kartu keluarganya ada sudah anak-anak, masih adakah anak-anak yang belum mendapatkan akta kelahiran misalnya. Nah, itu akan dipenuhi semuanya. Nah, sehingga dengan demikian seluruh desa itu tidak ada lagi anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran. Artinya hak untuk dilindungi dengan identitas yang jelas terhadap dokumen kependudukan itu dia mendapatkan itu. Oke, berbicara tentang anak itu sendiri, Pak, yang dikatakan anak itu usianya dari berapa sampai berapa itu? Yang dikatakan anak itu adalah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah sampai dengan anak yang berada di dalam kandungan. Itu anak, ya. Salah satu upaya kami untuk agar hak-hak mereka ini dapat terlindungi, ini salah satunya adalah kita membentuk forum anak desa. Forum anak desa itu anggotanya adalah anak dari anak, artinya mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Nah, mereka ditetapkan, kemudian dibentuk organisasinya yang namanya Forum Anak Desa. Misalnya, Forum Anak Desa Mabuun. Nah, anggotanya adalah mereka. Dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lain ada beberapa DPC. Nah, mereka ini
ditetapkan sebagai pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor dan pelapor? Sebagai pelopor adalah dia mempelopori di desanya, di kelurahannya, agar apa yang mereka pelopori ini dapat diikuti oleh orang-orang atau anak-anak yang lainnya dalam hal kegiatan positif. Misalnya, salah satu kegiatan yang permainan yang sekarang ini harus kita galakan kembali. Karena sekarang ini anak-anak kan cenderung melakukan permainan itu dengan apa namanya gadget. Handphone. Ya, tangan aja kan gerak, Ya, tangan jari aja itu. Jari aja. Ya. Kita akan berikan pemahaman dan informasi tentang permainan tradisional. Banyak sekali anak yang tahu, sebagian juga tidak tahu permainan daku itu apa, belugu itu apa. Nah, engkrang dan lain sebagainya. Itu akan diberikan edukasi bagaimana cara memainkannya, bagaimana mengembangkannya. Silakan, itu anak diberikan pemahaman itu dan kita arahkan ke sana. Itu salah satu pelopor lah. Artinya mempelopori pengembangan permainan tradisional misalnya. Nah, itu bagus sekali. Sehingga mengurangi kegiatan yang seperti sekarang ini kan lewat game misalnya. Di rumah aja nunduk, kan berhari-harian di kamar aja kan. Nah, jadi dengan itu mereka dapat diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ya, betul. Ya, sebagai pelopor. Pelopor. Sebagai pelopor, mereka dapat menyampaikan pendapat dan pelaporan terhadap misalnya terjadinya pelecehan seksual atau pada dasarnya adalah tidak terpenuhinya terhadap anak. Misalnya, contoh, ada kawan-kawan sebayanya dipaksa orang tuanya, umur 16 tahun dipaksa orang tuanya, putri misalnya dikawinkan. Nah, itu salah satu tugas forum anak desa itu. Mereka melaporkan ke pihak-pihak atau misalnya ke kepala desa, ke kelurahan, atau bisa ke kantor kami. Kantor kami itu ada yang namanya OPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami akan melayani terhadap pelecehan seksual, terhadap laporan-laporan yang lain, terhadap tidak terpenuhi hak anak, akan kami layani. Kami punya tenaga hukum, punya tenaga psikolog yang melayani mereka. Bahkan kami itu melayani korban-korban anak itu bisa sampai ke pengadilan. Ya, kami layani. Misalnya terhadap kasus-kasus mungkin anak itu gimana kita layani. Paling tidak kita dampingi dalam hal untuk BAP di kepolisian. Bahkan kami pernah juga melakukan upaya untuk bagi anak yang terpidana untuk tetap bersekolah. Bisa. Nah, kemarin kan ada anak-anak kita 2 orang melakukan tindak kriminal pembunuhan. Kan ditahan. Nah, ditahan di sini berarti dia putus sekolah kan? Putus sekolah. Padahal dia dalam masa sekolah masih sekolah. Nah, kami upayakan itu agar bisa sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dilimpahkan ke yang di Martapura itu ada kan ada di Martapura penjara bagi anak-anak dan bisa bersekolah. Nah, sekarang bisa sekolah di sana. Sekolahnya di dalam penjara? Ya, di dalam, ya. Khusus ada langsung sekolah. Nah, kan bisa. Artinya hak mereka walaupun ditahan tetap terpenuhi, hak belajar gitu. Oke. Balik lagi ke indikator kota layak itu, Pak. Oke. Ada berapa indikator, Pak, dalam penilaian kota layak anak? Ya, dalam penilaian kota atau kabupaten layak ini ada 24 indikator. Cukup banyak. Yang terdiri dari 5 klaster. Yang pertama adalah misalnya kelembagaan misalnya. Kalau kelembagaan itu perda tentang KLA Kabupaten Tabalong kita sudah punya perda. Kemudian lembaga KLA seperti tim gugus KLA, rencana aksi daerah KLA kita sudah itu sudah.
Kemudian tadi kan forum anak kan sudah juga terbentuk di sekarang ini alhamdulillah kita membentuk sekitar 50% desa di Kabupaten Tabalong ini. Belum sampai 100% belum. Karena memang kendalanya adalah dalam rangka pembentukan ini kemarin kan karena pandemi ini anggaran juga dipangkas. Kemudian pertemuan kan kita terbatas juga. Kemudian juga keterlibatan masyarakat atau dunia usaha dan media. Nah, kemudian ada 5 klaster yang perlu dipenuhi. Klaster pertama adalah hak sipil dan kebebasan, yaitu yang meliputi tadi akta kelahiran, kemudian informasi layak anak, dan partisipasi anak. Artinya anak-anak ini dapat berpartisipasi baik dalam pembangunan. Sekarang ini kan yang ada termasuk misalnya di kabupaten kan ada namanya Forum Anak Kabupaten. Forum Anak Kabupaten Tabalong ini setiap acara misalnya Musrembang Kabupaten itu dia diikutkan. Diikutkan dalam acara Musrembang tersebut. Artinya dia berpendapat, silahkan berpendapat itu apa usulan-usulan yang kiranya dapat mengembangkan untuk bagi anak-anak misalnya. Nah itu. Kemudian klaster yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti misalnya perkawinan anak. Sekarang bagaimana artinya perkawinan anak ini harus terus ditekan, jangan sampai terjadi di Kabupaten Tabalong ini. Memang pada tahun-tahun sebelumnya terus terang Kabupaten Tabalong termasuk perkawinan anaknya cukup tinggi, sehingga ini mengakibatkan juga terjadinya perceraian anak itu tinggi. Nah sekarang kita dengan berbagai upaya termasuk penyuluhan kepada masyarakat lewat desa itu alhamdulillah sudah berkurang. Karena desa ini kan sudah dilindungi dengan perda bahwa tidak boleh mengeluarkan surat pengantar bagi anak yang di bawah umur. Artinya anak yang di bawah 19 tahun itu tidak boleh diberikan pengantar untuk melakukan pernikahan kecuali melalui pengadilan agama. Nah gitu. Seperti halnya klaster 2 ini kan ada lembaga konsultasi bagi orang tua keluarga, kita punya puspaga. Nah di sana pembelajaran keluarga. Tiap hari kadang-kadang banyak aja masyarakat yang berkonsultasi. Bahkan kita sekarang itu punya aplikasi loh. Ada aplikasi siaga cepat. Artinya bisa berkonsultasi lewat aplikasi tersebut. Nah kalau misalnya yang jauh kan misalnya di Jaro. Kalau datang ke sini kan siapa tahu langsung datang pas padat atau tidak bisa, tapi bisa lewat sana dulu atau penjadwalan ataupun langsung bertanya, langsung dijawab oleh psikolog kami. Ya gitu. Kemudian lembaga pengasuhan alternatif juga PAUD ada kan lewat dinas pendidikan, infrastruktur ramah anak. Nah kalau klaster 3 yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Seperti misalnya persalinan di Paskes. Sekarang kan tidak ada lagi persalinan di tempat dukun. Nah, dukun beranak tidak ada, sudah persalinan. Kemudian prevalensi gizi oleh Dinas Kesehatan ini sudah diinterpelasi secara bagus. Dan seperti air minum dan sanitasi ya ada sebanyak 24. Ya, termasuk misalnya klaster 4 yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya seperti wajib belajar 12 tahun, kan ada perdanya. Kemudian sekolah ramah anak dan pesantren ramah anak. Nah sekarang kita juga sudah menetapkan beberapa sekolah dan pondok pesantren ramah anak melalui SK Bupati. Nah kemudian klaster 5 yang meliputi perlindungan khusus misalnya korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas. Nah mereka ini kan tentunya di masyarakat kita tidak menutup kemungkinan ada terjadi, tapi semua itu artinya kita tetap dapat mengupayakan agar
diminimalisir sehingga jangan sampai terjadi seperti itu. Misalnya tadi korban kekerasan dan eksploitasi. Ya, betul. Kita pernah juga lah menggagalkan maksudnya lewat PPA provinsi. Ya. 2 orang warga kita yang hampir saja perempuan, hampir saja ya nggak tahu jajak kemana. Dia lewat aplikasi, dia bukan melihat medsos, Ya. ingin bekerja ke luar negeri. Sudah sampai di bandara, alhamdulillah tim dari PPA ini mungkin sudah mencium. Iya. Nah, ditangkap dan dipulangkan. Seandainya itu lepas pergi, wah nggak tahu lagi kemana ini. Hilang sudah itu. Iya. Itu dari Tabalong 2 orang. Dari Tabalong. Nah, 2 orang. Ada yang dari Muraoya dan Kecamatan Tanjung, kemarin cuma di Sungai Pimping apa itu. Nah, dikembalikan ke keluarganya. Nah, ini selalu kita pantau mereka, jangan sampai mereka kembali tergiur untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak dipertanggungjawabkan yang seperti itu. Ya. Kita lindungi itu. Oke. Oh, jadi cukup panjang ya Pak penjelasan Bapak mengenai indikator dan klaster itu tadi. Iya. Iya, oke. Ini Pak, kalau dari menurut UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak gitu Pak. Nah, apa-apa saja Pak hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak itu sendiri Pak? Ya paling tidak kan ada 32 hak anak yang harus kita lindungi. Iya. Nah, sepertinya hak hidup, tumbuh dan berkembang. Itu jelaskan. Kita tidak ingin ada anak yang menangis di bak sampah. Nah, itu kan sering terjadi tuh di TV-TV kan dilihat. Iya. Berarti itu haknya harus hidup. Tidak boleh dibiarkan. Nah, hak hidup, berkembang, bermain, itu memang haknya bermain, tidak boleh dilarang. Yeah. Kemudian berkreasi, beristirahat. Kalau ada misalnya nih, salah satu anak atau tetangga kita yang disuruh kerja aja terus kan, dari pagi sampai sore, bersekolah tidak, itu melanggar haknya. Ada istirahat, dan hak bermain ada, hak belajar ada. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau memang ada, itu sudah kami titipkan ke forum anak desa tadi untuk melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib. Jangan sampai hak-haknya itu tidak terpenuhi. Artinya menyatakan dan didengar pendapatnya, itu juga merupakan haknya. Dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandungnya. Kalau misalnya membesarkan, mengasuh nih kakek atau neneknya kan, orang tuanya nggak boleh itu. Hak dia untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Atau misalnya ada orang tuanya yang bercerai. Nah, misalnya anaknya ikut ibunya. Suatu saat ayahnya kan ingin bertemu, dilarang, tidak boleh. Itu hak dia untuk bertemu kepada ayahnya. Nah, seperti itu. Nah, beribadah menurut agamanya juga merupakan haknya. Anak juga berhak untuk mendapatkan nama. Kalau seandainya masih ada nang kadada bengaran nih, nama. Ataupun misalnya punya nama, tapi namanya yang sembarang. Bagaimana itu? Ya, misalnya asal di Quran dia ditulis saya. Iya. Di Quran ada jahanam, jahanam. Nanti kan ini jahanam. Ini kan membuat anaknya nantinya dibully oleh kawan-kawannya. Mentalnya. Nah, mentalnya. Iya. Nah, jadi dia berhak untuk memiliki nama yang bagus. Misalnya banyak, misalnya Jannah, Abdul kah, Nurjannah kan, cahaya surga dan lain sebagainya. Yang seperti itu yang bagus lah. Kemudian punya identitas kewarganegaraan, artinya harus didaftarkan ke dinas catatan sipil, kependudukan, informasi sesuai usianya, pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, kebebasan sesuai hukum, bantuan hukum dan bantuan lainnya. Juga anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu misalnya perlindungan diskriminasi, diseksploitasi ekonomi. Artinya begini,
anak-anak masa umur anak itu kan harus belajar bermain. Ya. Jangan mantang-mantang anak disuruh kerja seenaknya. Ya dari pagi sampai sore kerja bermain enggak, kemudian belajar tidak, tapi disuruh ke sawah misalnya pagi itu. Nggak boleh itu, karena haknya untuk belajar dan bermain sudah hilang. Gitu. Tidak boleh dieksploitasi anak. Atau misalnya yang di mata kita saja sering ini kita lihat kan, ada badut-badut yang di perampatan. Orang tuanya menyuruh kan, itu eksploitasi, nggak boleh itu. Suruh badut supaya dapat uang, nggak boleh. Anak supaya orang kasihan. Supaya orang kasihan kan, itu artinya eksploitasi, nggak boleh. Kemudian juga harus dilindungi dari ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Artinya anak tidak boleh diikut-ikutan dalam kegiatan politik. Apalagi sekarang sudah mulai nih masa-masa politik. Ingin mendapatkan uang dan sebagainya, misalnya anak diikut-ikutkan. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah, pelibatan dalam peperangan ataupun hal lain yang tentunya terhadap penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Nah, itu harus dilindungi. Jadi ada 32 hak anak yang harus kita perhatikan, dan mereka sendiri tentunya harus mendapatkan itu. Oke. Baik pemirsa, kita istirahat dulu sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Saat ini anak-anak sudah familiar dengan gadget maupun internet. Tentu ada sisi positif dan negatifnya. Nah, bagaimana sikap atau peran orang tua ini Pak untuk mendidik anak di era digitalisasi saat ini? Ya, kita tentunya tidak memungkiri karena teknologi sekarang ini. Sekarang kan anak-anak yang sudah berumur 3 tahun itu sudah megang HP kadang-kadang. Ya, apalagi SD kan, kalau sudah SD sudah megang HP. Tapi ini merupakan hal yang ada positif, tentunya ada yang negatifnya. Yang positif tentunya mereka dapat belajar lewat Google misalnya. Artinya apa? Pembelajaran yang didapat dari sana itu juga banyak. Tetapi peran orang tua ini sangat penting sekali. Kalau tidak diawasi berbahaya. Nah, ini peran orang tua tentunya. Artinya jangan dibiarkan los begitu saja. Artinya dibiarkan seenak saja kepada mereka untuk memegang HP misalnya, dengan mengotak-atik informasi yang misalnya tidak sesuai dengan seusianya. Nah, apa itu tidak sesuai dengan usianya? Misalnya kegiatan kekerasan. Nah, apalagi misalnya ada pornografi, itu harus diawasi sekali. Karena dalam rangka untuk mengakses itu mudah sekali sekarang ini. Sangat mudah sekali. Jangankan orang tua, anak-anak sudah pintar sekali, mahir sekali. Kadang-kadang kita sendiri kalah dengan anak-anak. Nah, itu tentunya tadi peran orang tua sangat berperan dalam rangka untuk mengawasi. Jangan dilihatkan semaunya, jangan. Artinya apa? Kalau kami saran tentunya anak yang seusia SD itu kalau bisa sih jangan dikasih HP, belum. Kalau memang tuh misalnya untuk mencarikan informasi, dikasih di laptop aja lah, sama-sama dengan orang tuanya. Apa yang ingin dicari kan, begitu. Karena apa? Anak-anak sekarang dia bisa dengan teman-temannya kan mencari informasi di sini loh, bisa aplikasi di sini loh, di sini. Nah, itu berbahaya. Nah, kita sarankan gitu aja. Lebih baik jangan dikasih lah HP. Lebih baik gitu. Bagi yang masih anak-anak masa SD misalnya kan. Kalau dari pemerintah sendiri, adakah mungkin program penyuluhan bagi orang tua untuk mendidik anak nih bijak menggunakan gadget? Kalau secara khusus sih tidak. Cuman kami di dalam, apalagi dinas kami, dinas P3 begitu kami kan
kami dalam rangka untuk pembinaan keluarga ini ada secara khusus. Misalnya pembinaan keluarga lewat kampung KB dan lain sebagainya, itu penyuluhan kepada ibu-ibu. Iya. Nah, jadi kita sampaikan materi-materi yang seperti itu. Nah, kalau secara khusus itu memang tidak ada, tapi kita tisipkan lewat materi-materi itu kepada kelompok-kelompok, misalnya kelompok lansia ataupun ibu-ibu hamil. Kita sering mengadakan penyuluhan kepada kelompok ibu-ibu hamil, misalnya. Ataupun keluarga akseptor KB. Nah, yang tentunya mereka sudah mempunyai anak yang seusia 5 tahun, 6 tahun. Nah, kita berikan penyuluhan seperti itu. Sekarang berbicara mengenai pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak nih Pak. Bagaimana program Bapak dengan instansi terkait untuk menjamin terlaksananya hal tersebut? Oh ya. Kami selalu memantau dan bekerja sama dengan seluruh SKPD yang ada. Tentunya dalam hal pendidikan kan dinas pendidikan. Seperti misalnya contoh kegiatan yang kemarin viral terjadi kan badut anak. Nah, badut anak ini setelah kita razia melalui Satpol PP bersama Satpol PP, ternyata banyak anak-anak yang masa usia sekolah. Nah, berarti dia tidak sekolah. Nah, setelah kita tangkap, istilahnya tuh kita amankan, kita tanyai, mereka disuruh orang tuanya itu. Nah, kemudian bagaimana sekolahnya? Nah, sehingga kita carikan solusinya. Apa masalahnya? Ternyata kemarin itu ada yang tidak bisa beli buku. Masalahnya misalnya ada yang tidak bisa beli seragam. Bisa kita atasi dengan rapat koordinasi yang dipimpin kemarin oleh Wakil Bupati Tabalong. Maka didapat solusi untuk pemenuhan terhadap sarana atau fasilitas belajar ini dipenuhi oleh semua dinas pendidikan melalui programnya yang ada di SD. Ada. Kemudian hal-hal lain, misalnya orang tuanya tidak bisa memberikan, ya anggaplah uang saku dan sebagainya kepada anak, diberikan permodalan usaha. Modal apa? Itu dilakukan kemarin, diberikan modal usaha oleh Basnas Kabupaten Tabalong. Nah, ada yang usaha penjualan beras kemarin. Kemudian ada yang usaha kreditan pakaian, itu diberikan modal kemarin. Sehingga tidak ada alasan lagi anak tidak bisa sekolah dengan tidak adanya biaya. Tidak ada. Karena anak sekarang walaupun sebenarnya katanya biaya pendidikan ini tidak ada, tapi hal-hal lain yang ya tadi yang mengiringi itu kan pakaian, misalnya kalau jauh kan sepeda, itu bisa kemarin Basnas yang mengatasi itu. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari seluruh instansi dan pihak swasta kita dapat mengatasi itu semua. Oke, tidak hanya di tingkat kota ini Pak, predikat kota layak anak itu sendiri juga dari tingkat desa ya, itu kan Pak. Nah, kalau di Tabalong sendiri ini ada berapa desa dan kelurahan Pak yang mendapat predikat desa ramah anak? Kalau di Tabalong ini kita semua desa dan kelurahan itu kita tetapkan dulu. Kita tetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak dengan SK Bupati. Nah, dengan ditetapkan itu, maka mereka akan memprogramkan segala kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak itu. Nah, jadi itu semua dilakukan oleh desa dan kelurahan. Apalagi sekarang kan desa dengan dana desa dia bisa sudah mengambil di bagian dana itu untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Termasuk misalnya di desa itu ada yang berinisiatif menciptakan tempat bermain yang ramah anak. Tentunya harus ramah anak. Nah, gitu. Jadi apa saja Pak indikatornya untuk desa ramah anak itu? Yang pertama adalah kita tetapkan dulu
bahwa anak itu semua terlindungi dengan adanya akta kelahiran tadi. Nah, akta kelahiran. Oh, kembali jadi lagi semua gitu ke akta kelahiran. Jadi semua anak-anak di desa itu hampir tidak ada yang tidak punya akta kelahiran. Baik yang mereka misalnya kemarin dengan kesulitan karena orang tuanya kawin siri, tapi ada solusi untuk tetap mendapatkan akta kelahiran. Nah, kita bekerjasama dengan Disdok Capil Kabupaten Balong. Nah, itu indikator yang pertama dulu kemarin. Artinya semuanya di desa itu hampir tidak ada yang tidak mempunyai akta kelahiran. Dasarnya. Oke, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Kita akan melanjutkan lagi obrolan kita, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita sudah memasuki segmen akhir. Ini Pak, apa harapan Bapak kepada anak-anak yang ada di Tabalong itu sendiri? Ya, terima kasih. Kita berharap anak-anak yang ada di Kabupaten Balong ini semua taat terhadap aturan. Tidak ada yang berjalan di luar aturan. Yang pertama adalah mereka tentunya harus dalam pengawasan ibu-ibu atau orang tuanya. Kemudian lakukan sesuai dengan umur. Artinya saat-saat belajar ya belajar. Kemudian saat bermain juga harus bermain dengan yang sesuai dengan aturan. Ada permainan-permainan yang tentunya dapat mendidik untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan, ataupun misalnya permainan-permainan yang dapat merangsang otak. Banyak sekali permainan kita yang tradisional. Nah, seperti misalnya kan itu ke anak-anak kemarin kami tanya, tahu nggak permainan seperti asinan? Tahu, pernah melaksanakan tapi tidak pernah melaksanakan tapi jarang. Nah, sekarang itu juga itu permainan yang merupakan gotong royong yang seperti itu misalnya. Kemudian hindari kegiatan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkotika. Berkawan kepada kawan yang betul-betul dapat membimbing mereka. Kalau kami saran sih ikut bergabung ke forum anak desa saja. Di sana sangat positif sekali untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, kemudian tentunya kita berharap tidak ada anak-anak yang seusia anak ini bekerja. Nah, bekerja misalnya di jalanan, apalagi kan itu lakukanlah sesuai. Kalau masa usia sekolah SD ya sekolah lah dengan baik gitu. Oke, terakhir Pak, apa harapan Bapak kepada semua pihak yang terlibat untuk mendukung terwujudnya kota atau kabupaten layak anak di Tabalong? Harapan kami tentunya bukan hanya sampai di sini, walaupun kemarin sudah selesai tahapan penginputan itu sudah selesai. Itu semua partisipasi semua pihak termasuk desa dan instansi terkait sudah masukkan data-data. Tapi yang lebih penting kami berharap program-program di instansi baik di pihak swasta dan lain sebagainya itu yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak ini tetap dilanjutkan. Jangan stop sampai setelah mendapatkan penghargaan, jangan. Tapi terus lakukan. Yang penting adalah anak-anak kita ini haknya itu dapat terpenuhi dan terlindungi dari hal-hal yang seperti misalnya diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya. Terus saja lakukan dengan program-program yang ada. Tidak terasa pemirsa, perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Rusmadi telah meluangkan waktunya dalam program dialog. Saya Syarif Hidayat bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.